Unilever juga kemarin udah sempet nyentuh 5.000. Jadi mungkin bisa juga akan hiding di sektor ini. Tapi kelihatannya rata-rata sih saham consumer udah naik. Mungkin bisa juga hiding di telco. Telco itu ya apa? Bisa juga Telkom, Indosat, XL. Tapi kayaknya yang kemarin sempat bagus Indosat tapi kemudian terkoreksi jadi chartnya masih balik turun lagi, belum belum ada konfirmasi naik walaupun dia udah turun 3 hari dengan volume yang makin hari makin habis ya. Bisa bisa ngumpet di sektor-sektor itu dan Mhm. mungkin kalau teman-teman retail biasanya suka sekali sama Friend. Apalagi kemarin ada berita bahwa Friend itu nanti akan ada obligasi konversi ya di 100 kalau nggak salah sih. Benar. Mhm. Oke. Nah, Ci, kalau misalnya suku bunganya dinaikkan yang bakal tertekan tuh sektornya Iya, secara sektoral biasanya apa kalau nih, Ci? suku oh ya sorry, tadi Friend bukan obligasi konversi tapi private placement 3 triliun di harga 100. Biasanya yang Mhm. kena sih ini Iya. sih properti sektor. Properti sektor dulu biasanya. Oke. Itu yang karena soal properti ini ada yang nanya nih Hmm. soal properti nih ya, Ci. Oke, saya nanya dulu. Oke. Ini dia. Bu Rita, untuk properti gimana ya? Ya, Sepertinya mulai menggeliat, Asri mulai diakumulasi, PKR asing juga mulai masuk. ya Gimana memang nih view-nya? properti itu karena memang yang paling ketinggalan, yang masih murah istilahnya dan biasanya kalau komoditi naik, komoditi boom, biasanya nanti akan diikutin properti boom. Walaupun properti ini untuk saat ini karena inflasi kita tinggi, ini akan menjadi ya menjadi istilahnya PR juga nih. Inflasinya tinggi. Nanti karena Amerika naikin suku bunga, kita juga kan BI kemungkinan akan ikut juga suku bunga dinaikin. Nah, kemudian purchasing power dengan barang-barang yang inflasi tinggi, kita punya daya beli ini bisa apa enggak? Mungkin properti yang banyak main di harga rumah yang di bawah ya sebenarnya yang main istilahnya di 2 bio ke bawah sih biasanya itu yang lebih diuntungkan karena daya beli kita ini masih akan sulit dengan adanya kemarin habis covid terus sekarang ekonomi reopen tapi inflasinya gila-gilaan. Nah, kalau inflasi gila-gilaan berarti kan barang yang kita beli hari-hari yang misalnya kita beli samponya harganya cuma 1.000 misalnya kemarin ya karena semua input cost-nya naik akhirnya Unilever naikin harga. Nah, naikin harga kita belinya kemarin 1.000 sekarang 1.200 naik 20%. Makanan kita yang kemarin misalnya Hokbennya bisa dapat 60.000 sekarang naik dikit. Nah, berarti kan daya beli kita ini akan kena dampaknya juga. Tapi untuk properti sebenarnya aku suka nih, cuman adanya beberapa faktor-faktor tadi ini mungkin lebih baik buat orang yang bisa ngehold untuk jangka panjang. Karena untuk jangka pendek takutnya ya Mhm. trading ya, karena kan kemarin memang udah turun terus udah nggak ada yang murah istilahnya kan kalau yang lain kan udah pada naik properti dong yang belum belum naik kan makanya terjadi sedikit perputaran dan biasanya itu cuma trading aja jangka pendek naik terus turun lagi kayak CTRA Mhm. sempat naik ke 1.000 turun lagi uh, ya kak biasanya kalau properti jalan memang aku suka kayak Asri yang high beta Asri MDLN itu high beta uh, naiknya cepet dan biasa naiknya lumayan kasih upside-nya tapi begitu udah selesai jangan lupa profit taking makanya hari ini MDLN ARB lagi jadi masih trading lah itu mah belum bisa Iya. untuk nge-haul panjang soalnya ini kondisinya sebenarnya aku juga suka cuman karena kondisi kayak gini kita juga jadi ragu-ragu kan apalagi kayak Sumarekon yang sebenarnya salah satu komoditi yang sangat-sangat aku suka sebenarnya karena kinerjanya bagus penjualannya bagus cuman hari 2 hari Mhm. dari weekend ada berita KPK jadi ya nanti dulu deh biasa emiten yang ada masalah-masalah gitu harga sahamnya jadi nggak bisa naik kenceng jadi nanti aja gitu paling kalau properti itu yang paling menarik yang besar-besar itu ya BSDE, CTRA
Mungkin Pewon biasa asing demen, dan Pewon itu kan banyak mall. Kalau misalnya kita yang demi, dia salah satu yang diuntungkan karena memang banyak recurring income gitu di sana. Oke, buat teman-teman tadi yang udah tanya soal komoditas, Mm-mm. tadi kita udah bahas ya Ci ya, jadi mungkin nanti bisa nonton kembali program live ini, nanti kita save tentunya. Tadi kita udah bahas soal Doit Ya, yang masih cukup menarik juga karena kontraktor tambah ada cerita, terus juga ADMR juga masih cukup menarik, sudah menembus level iya, 2200 berhasil gitu ya, jadi kita tinggal lihat aja nanti seperti benar. apa lagi arah geraknya. Oke, nah Ci, ini kan tadi sempat nyinggung ya soal Ah, iya, iya, ABBA, iya. ABA nih, ini juga ada yang nanya nih, ini kan right issue, Mcash Group ini akan yang Iya, holdingnya si iya. cepat ini menjadi standby buyernya. Gimana Sebenarnya si tanggapannya? ABA itu right issue-nya udah selesai, dan MCAS itu sudah masuk. MCAS si cepat itu sudah menjadi pemegang sahamnya ABA. Mereka masuk melalui Solik Solik apa ya nama company-nya, masuk lewat sana. Kemudian ada asing juga yang masuk di sana, dan yang menarik adalah kalau misal ABA bisa masuk ke dalam ekosistem MCAS itu kan seperti kita tahu tuh gede banget ya. Di bawahnya itu banyak company-company lain, dan ini kelihatannya akan bisa menjadi pemain, eh, apa ya kita bilangnya nanti, untuk akan menjadi turnaround story, karena sekarang ABA ini kan sebenarnya belum ada isinya ya sekarang ini ya. Jadi mungkin ya ada lah kayak radio apa, tapi kan istilahnya itu udah nggak bisa memenuhi kemajuan zaman. Sekarang kita akan lebih banyak ke integrasi ke sektor-sektor digital dan teknologi, dan MCAS adalah company yang memiliki portofolio investasi di 16 perusahaan sektor digital dan teknologi. Kalau misalnya dia bisa masuk ke sana dan mungkin ada pengembangan-pengembangan baru lewat sana, ini akan menjadi sangat-sangat menarik untuk Aba, karena harganya juga masih di bawah banget gitu loh, harganya masih 200, dan tadi sempat rebound, mungkin ada potensi potensi reversal. Sekarang aku lebih suka Aba daripada Mari. Kalau dulu aku suka Mari, tapi sekarang Abanya kelihatannya lebih menarik karena pemegang sahamnya ini yang sekarang, karena dalamnya ada si cepat juga kan. Si cepat kan ada potensi juga mau IPO tahun ini kalau jadi. Nah, itu akan menjadi katalis yang menarik untuk ABA. Nah, kalau kita lihat secara Bollinger, dia juga mulai mengecil. Kalau dia bisa bertahan, kemudian Bollinger squeeze, itu bisa naik kayak kemarin Raja itu, naiknya lumayan. Oke, tadi juga Abah nih Hmm. sempat nyentuh 232 ya, Ci, kalau saya nggak ABA, salah. Sempat nyentuh, hmm, terus juga masih tapi oke. masih cenderung Iya, sideways benar. dengan volume yang lumayan tadi di tengah sideways-nya ini Iya, mungkin iya, masih bisa mesti lihat diperhatikan lagi juga sih. ya, Ci. Makanya aku bilang, ini sideways, tapi kalau dia misal terjadi Bollinger Squeeze dan dia makin kecil terus dia meledak, itu lumayan gitu, bisa juga. Itu memang kalau Bollinger itu squeeze, kadang bisa squeeze ke atas dia naik, bisa juga turun. Tapi karena nih harganya menurut aku harganya udah cukup di bawah gitu. Harga right issue kemarin 150, harga tadi sebelum naik di bawah 200 ya, masih istilahnya masih deket-deket harga red, ini masih consider murah lah gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa naik lagi, mungkin ini bisa menarik sih barang-barang kayak begini, istilahnya yang udah koreksi cukup jauh kan, apalagi high-nya berapa tuh dulunya. Dulunya itu mungkin sekitar 583 ya. Pernah, iya, pernah juga kalau nggak salah nyentuh Waktu 700 deh, Ci, dulu kalau saya ya. nggak salah ingat ya. Iya, 2020-an itu pernah 700. Kalau saya Bukan deh, yang nggak 700 cek kayak dulu. mari deh. Tapi nggak tahu juga, ini barang emang liar Oh, sih, Maria. barangnya high beta sih. High beta banget, jadi naiknya memang lumayan Bener. naik, lumayan cepet. Jadi bisa dikatakan Benar. nanti kita tunggu konfirmasi juga bagaimana bisnis model dari ABA ini ketika memang Iya, bergabung ke itu akan ekosistem menjadi Mcash ya, katalis Ci? yang menarik. Karena kita mau tahu nih, setelah right issue berarti kan dia
ada pemegang saham baru, apa yang akan dilakukan oleh pemegang saham baru tadi? Akan diisi apa nih bisnisnya nanti? Nah, itu yang akan menjadi turnaround story buat Aba. Jadi, istilahnya ada something yang kita tunggu nih di sini. Nah, tetap kita kawal dengan technical chart. Kalau memang chartnya cenderung volumenya terus membaik dan harganya membentuk higher high higher low, nah mungkin itu ya kita pantau ketat deh ya kayak itu untuk Aba. Kalau Mari sih ya kurang Mhm. sih sekarang. Kecuali Masih lebih iya, menarik karena Aba yang Marinya ini headways juga. belum ada story baru ya. Mari ini masih noise apa belum ada. Ya paling kemarin sempat ada rumor Tencent masuk, tapi kan nggak belum aku nggak tahu tuh jadi benar masuk atau enggak. Terus kalau misalnya masuk tuh dia megang berapa persen, apa nanti akan ada turnaround story belum dengar juga. Mhm. Oke, jadi mungkin bisa diperhatikan Hmm, nih Aba ya di tengah-tengah trade issue dan juga iya, masuknya Mcash iya, Group begitu ya menjadi salah satu pemegang sahamnya juga benar. para bisnisnya, dan nanti juga teman-teman bisa juga ya Besti Cuan nih di secara teknikal. Oke, nah kalau kita bicara juga yang sekarang lagi manggung Iya. adalah shipping ya Ci. Nah gimana nih kalau untuk Iya, di shipping? shipping naiknya banyak banget sih. Jujur aku agak ketinggalan di shipping karena waktu dulu aku masuk SMDR tuh harganya masih 600 ya. Terus di 900 aku udah jual. Terus aku pikir udah cukup lah ya cuannya segitu. Terus Nggak pernah nyangka dan nggak pernah mimpi bahwa saham-saham shipping yang jagoan seperti SMDR, Temas itu bisa naik sampai 3.840 ini benar-benar sih. Mungkin ini waktu awal aku promote saham shipping, aku tuh ngangkat story karena shortage of container pada saat itu. Karena kekurangan kontainer jadi kan harganya mahal. Jadi sebenarnya buat company-company yang ekspor keluar itu kurang diuntungkan. Buat yang ekspor keluar yang kebutuhan kontainernya gede. Mhm. Nah, cuman kan waktu itu aku ngomong sama banyak orang juga nggak ada dapat yang respon yang sangat-sangat mendukung. Oh ya, lu mesti beli nih, lu tahan simpen lama. Ya oke, ya iya, boleh beli gitu. Tapi nggak ada yang makanya nggak nyangka bahwa saham-saham shipping ini ternyata terus beranjak naik ya sampai sekarang SMDR aja sampai berencana mau stock split 1/10 karena harganya udah mulai mahal gitu loh. Tapi kalau buat saya sih karena harganya udah naik mungkin ya kita cari peluang di sektor yang belum naik atau sektor yang masih ketinggalan. Biasa upside buat kita itu lebih banyak ya karena kan istilahnya under on biasanya kalau barang yang belum naik ini orang nggak punya yang punya nggak banyak jadi atau mungkin udah banyak yang udah jualan, makanya harganya turun banyak dan tidak naik. Nah, kita cari yang kayak gitu. Ya, makanya sebenarnya yang belum naik tuh sektor properti dan konstruksi. Cuman kapan geraknya kita belum tahu. Benar. Dua itu, dua. Mhm. Jadi kalau punya apa ya money management yang baik, Iya, dicicil-cicil beli gitu pada saat lagi koreksi, iya, dan pasti sabar, pasti utamanya sabar sama. ya, bukan Oh, pasti dapat gitu ya, iya, tapi ya kita nggak tahu juga kapan iya. akan boomnya gitu ya Nih kayak sektor konstruksi, properti. Wika udah di bawah ya. Was kita udah pasti di bawah banget ya kan. Nah, tapi yang di bawah ini yang justru saya tuh seneng kalau bisa yang belum naik. Karena cuman ya kadang lama, Mhm. kadang kecepetan, jadi nunggunya lama begitu naik dikit kita nggak sabar terus kita jual. Nah, tapi properti konstruksi adalah dalam satu sektor namanya IDX Prop. Tapi mungkin yang menjadi katalis kenaikan saham-saham itu apakah akan terjadinya karena pembangunan IKN. Nah, itu mungkin nanti katalisnya dari pembangunan IKN yang akan nanti menjadi katalis Mhm. untuk saham-saham itu kayak properti konstruksi itu jalan. Mhm. Oke, ada yang nanya nih Ci, untuk konstruksi Biasanya unggulannya ya, apa Ci? berdasarkan pengalaman saya, aku beli sekitar November cicil. November biasa turunnya tuh lumayan kalau biasanya. Tapi kadang market ini kan sesuatu yang bukan ilmu pasti ya, karena selalu berubah. Tapi umumnya aku beli November akhir, Desember awal itu biasa masih jelek.
Desember mulai naik pas window dressing. Nah, biasanya saham-saham konstruksi itu panen di sekitar Januari, Februari, Maret. Itu biasa harganya naiknya bagus. Ya mudah-mudahan aja ya ini bisa jalan Mhm. lebih awal daripada eh, tahun-tahun sebelumnya. Tapi makanya kita lihat terus. Ya, Iya, harap. Nah, kalau kenaikan suku bunga acuan pasti juga berdampak iya, pada ya perbankan ya. Tapi kan itu kalau perbankan sendiri. Nah, gimana nih dengan Bank Mini yang ya bisa dikatakan punya story tahun lalu dan 2000 ya 2021 dan 2020 akhir itu story-nya bergerak ke iya, arah bank digital. Sekarang kan mulai gitu ya iya tentang benar. kinerjanya Pembuktiannya. terus juga Mm-mm. soal Iya, untuk bank digital karena dia masih di sektor digital, kan tahun ini kan story-nya kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga The Fed, kenaikan suku bunga Indonesia itu akan kurang bagus untuk sektor yang digital. Kenapa? Digital itu dianggap masih burning money, ngebakar duit dengan suku bunga naik berarti cost dia itu untuk burning money itu naik walaupun nggak semuanya burning money tapi kayak diasumsikan kenapa setiap suku bunga naik saham digital selalu turun ya karena diasumsikan digital tuh suka ngebakar uang. Nah untuk bank digital bank mini sebenarnya untuk bank-bank yang punya katalis akan ada partner baru itu masih masih bisa lah tapi mungkin tradingnya karena kalau misalnya kita nge-hold lama terus ternyata nanti Fed naikin suku bunga lagi nanti ada tekanan lagi kayak gitu. Nah kemarin itu yang sempat naik ya Amar karena kan udah ada investor baru yang masuk untuk Amar makanya harganya sekarang juga sempat kemarin sempat naik sih ya lumayan tapi sekarang coba aku lihat ya aku belum masuk lagi soalnya Amar. Oh udah mulai turun lagi udah 330. Nah itu bank-bank mini itu mendingan yang ada cerita right issue sama investor yang akan menjadi standby buyer daripada right issue-nya. Kalau nggak ada standby buyer ya ribet juga kayak BBB kan diumumkan oh nggak jadi nih right issue ditunda karena nggak ada belum ada standby bayarnya atau standby bayarnya masih ketunda nantinya di kuartal keempat ya nggak usah begitu diumumin turun gitu jadi mungkin yang cari yang ada story bahwa karena bank-bank mini ini diharuskan menurut ketentuan untuk tambah modal kan tambah modal harus naikin modal nah itu yang nanti ada partner baru itu yang akan menjadi katalis kenaikan saham-saham bank mini. Mungkin hari ini ada bank mini yang tadi yang naik apa ya? AGRS Mhm. apa sih? Oh AGRS cuma naik 2%. Ya yang ada story-nya aja sih. Iya. Mhm. Berarti memperhatikan yang mana yang ada story-nya Partner. dan juga yang paling penting kalau buat Bank Mini ya melihat aksi korporasi yang akan dilakukan utamanya Mm-mm. mungkin penambahan modal Iya. melalui entah skema right issue mungkin juga Mm-mm. merger ya karena kalau mungkin nggak bisa Iya. menambah modal nggak mau harus merger gitu dan paling penting kalau digital Iya ekosistem yang benar. mereka bangun juga Iya. ya Ci seperti Semakin apa. gede Mhm. partner masuknya, semakin uh, gede juga ekosistemnya daripada partner yang masuk itu juga akan merubah istilahnya merubah peta daripada si bank mini tersebut. Jadi kan kalau misalnya yang masuknya contoh kayak kemarin BBHI kan dari bawah. BBHI dari bawah begitu yang masuknya ke ekosistemnya Pak CT itu kan ada banking yang sebelumnya ada Bank Mega, ada TV, ada yang lain itu kan membuat katalis kenaikan harga sahamnya. Jadi memang partnernya itu kita harus lihat lagi apakah akan ada ekosistem yang cukup besar. Jadi bisa membuat bank mini itu berkembang. Mhm. Mhm. Oke, nah terkait dengan sektor teknologi Hmm. yang tadi juga kita singgung ya, Ci. Kita tahu bahwa tadi juga Hmm. WIRG, Iya, terus juga ada yang nanya Go, terus Bukalapak. Nah, gimana nih saham-saham sektor teknologi yang cenderung ya mungkin kalau kita lihat di global agak ditinggalkan gitu, apalagi dengan banyaknya kabar bahwa ya iya, startup-startup ya cenderung disuruh dari investasinya buat menahan iya, belanjanya mereka nih. Nah, kalau kita lihat kan dari laporan keuangannya walaupun naik juga hari ini tapi dari laporan fundamentalnya sebenarnya paling banyak cost mereka itu ya
cost belanja buat apa namanya sales dan Mm, juga mm, tentunya mm. belanja pegawai Iya, gitu. Nah, gimana nih? kemarin itu aku suka sih sama WRG karena nih kayaknya company-nya baru, tapi kan sempet aku invite ke webinar ya, dan di sana aku juga belajar. Ternyata, wah dia bisa kayak apa ya, kayak ngeluarin satu kartu bisa kayak zaman dulu kita belajar tuh cuman dari gambar yang dua dimensi. Ini bisa langsung keluar gitu 3D-nya. Jadi ya itu memang perlu waktu untuk saham-saham teknologi ini untuk berkembang gitu. Tapi memang Wir ini company yang sangat menarik karena dia juga ada PT Surya Semesta Karya yang masuk ke dalam, yaitu anak usaha salin.